Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rian Nuridaya NPM 20101040113, Dewi Nur Aisyah NPM 201010408, dan Hilya Nur Alfiani NPM 201010409. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai studi yang diperlukan dalam menganalisis bisnis atau usaha. Dalam membangun sebuah bisnis, tentunya kita harus mengadakan penelitian mengenai apakah bisnis tersebut layak atau tidak. Untuk itu, ada 2 studi atas analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dimulai dan dikembangkan, yaitu mencakup studi kelayakan usaha dan analisis SWOT. Studi kelayakan bisnis atau usaha. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan ini secara khusus sangat berguna ketika para wirausahawan telah menghasilkan banyak ide untuk berbagai konsep bisnis dan harus membuat pilihan hingga ke ide yang terbaik. Adapun pihak yang memerlukan kelayakan bisnis atau usaha ini yaitu wirausahawan, investor, penyandang dana, serta masyarakat dan pemerintah. Proses dan tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide atau perumusan gagasan. Pada tahap ini, wirausahawan memiliki ide untuk merintis usaha barunya, di mana ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Kemudian yang kedua, formulasi tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis, seperti visi dan misi bisnis yang hendak diemban setelah bisnis tersebut diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, analisis. Tahapan ini dilakukan seperti proses penelitian ilmiah lainnya, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan. Setelah dievaluasi dan dianalisis, langkah selanjutnya yaitu tahap pengambilan keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Keputusan bisnis ini biasanya berdasarkan pada beberapa kriteria investasi, misalnya seperti periode pembayaran kembali, nilai sekarang bersih, dan tingkat imbal hasil internal. Berikut ini adalah gambar proses studi kelayakan bisnis. Untuk yang pertama ada gagasan, di mana kita harus memulai bisnis dengan mencari dan merumuskan sebuah ide atau gagasan. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan ini berupa visi dan misi dari bisnis tersebut. Yang ketiga ada analisis atau evaluasi. Ini berupa penganalisisan terhadap pasar, produksi atau operasi, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada keputusan, di mana kita harus memutuskan apakah bisnis yang kita jalankan ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan bisnis. Kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian kelayakan bisnis yaitu 1. Analisis aspek pemasaran, meliputi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, maksudnya adalah barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, bagaimana daya beli mereka, dan kapan mereka membutuhkannya. Berikutnya ada segmentasi pasar, yaitu pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya berdasarkan pada geografi, demografi, dan sosial budaya. Ada target pasar menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Kemudian ada nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran mulai dari pemasok, agen, hingga konsumen akhir. Dan masa hidup produk. Harus dianalisis apakah masa hidup produk dan jasa bertambah lama atau tidak. Kemudian ada struktur pasar. Analisis apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan termasuk persaingan pasar tidak sempurna atau persaingan pasar sempurna. Berikutnya ada persaingan dan strategi persaingan. Analisis apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. Kemudian ada ukuran pasar. Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Pertumbuhan pasar dapat dianalisis dari pertumbuhan volume penjualan.
laba kotor, yaitu perkiraan margin laba kotor tinggi atau rendah. Yang terakhir, pangsa pasar. Pangsa pasar biasa dianalisis dari selisih jumlah barang dan jasa yang diminta dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah analisis aspek produksi atau operasi. Unsur yang harus dianalisis adalah lokasi operasi, yaitu dipilih lokasi yang paling strategis dan efisien bagi perusahaan maupun bagi pelanggannya. Kemudian volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini dan yang akan datang serta harus disesuaikan dengan luas produksi agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Tenaga kerja yang diperlukan dan bagaimana kualifikasinya harus dianalisis. Tata letak adalah tata ruang atau tata letak sebagai fasilitas operasi. Tata letak harus tepat dan prosesnya praktis sehingga efisien. Yang ketiga ada analisis aspek manajemen. Aspek manajemen yang harus dianalisis yaitu kepemilikan. Apakah unit bisnis yang didirikan milik pribadi atau milik bersama? Organisasi, sejenis organisasi apa yang diperlukan? Tim manajemen, apakah bisnis akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional? Yang terakhir ada karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah, kualifikasi, dan kualitas yang diperlukan. Analisis kelayakan bisnis yang terakhir yaitu analisis aspek keuangan. Aspek keuangan yang harus dianalisis meliputi kebutuhan dana, yaitu kebutuhan untuk operasi perusahaan, misalnya besarnya dana untuk aktiva atau aset tetap, modal kerja, dan pembiayaan awal. Sumber dana yang layak digali yaitu sumber dana internal, misalnya modal disetor dan laba ditahan, dan modal eksternal seperti obligasi dan pinjaman. Proyeksi neraca sangat penting untuk mengetahui posisi harta, kekayaan, serta kondisi keuangan lainnya, misalnya posisi aktiva lancar, aktiva tetap, pasiva atau liabilitas lancar, kewajiban jangka panjang, dan kekayaan bersih. Proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi pada masa yang akan datang. Proyeksi aliran kas. Dari aliran kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangannya. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah strategi yang memanfaatkan 4 elemen penting untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam mengembangkan bisnis. 4 elemen yang dimaksud meliputi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang atau kesempatan, dan treatment atau ancaman. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength adalah kekuatan dan atau keunggulan faktor internal dalam bisnis dibanding dengan kompetitor. Contohnya, kami sangat memperhatikan dan mengutamakan setiap kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness berfungsi untuk pengembangan bisnis dengan mengandalkan faktor internal agar berbagai kelemahan bisa diatasi, sehingga menciptakan berbagai strategi dengan inovasi dan ide gila yang ada. Contohnya yaitu cash flow terkadang kurang lancar, lokasi bisnis kurang strategis, modal masih terbatas. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu bertahan karena mau mengambil berbagai peluang dari apa yang sering ditemui. Contohnya, perusahaan lokal kami didukung penuh oleh pemerintah. Yang kedua, belum ada persaingan ketat dalam sektor bisnis kami. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Threat atau ancaman adalah kejadian dari luar yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. Kasus dari elemen threat yang sering terjadi di dunia bisnis adalah banyaknya persaingan kompetitor. Contohnya, dinamika strategi pesaing berpotensi mengancam kedudukan bisnis.
Yang kedua, cepatnya perkembangan teknologi berada di luar kendali. Faktor analisis SWOT ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah kekuatan dan kelemahan yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Faktor ini berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti yang pertama sumber daya fisik, contohnya fasilitas, lokasi, dan peralatan. Yang kedua, sumber daya manusia seperti karyawan, sukarelawan, atau target pasar. Yang ketiga, sumber daya keuangan seperti pendanaan, sumber pendapatan, hingga peluang investasi. Yang keempat, akses ke sumber daya alam seperti merek dagang, paten, maupun hak cipta. Yang terakhir, proses saat ini seperti program karyawan, hierarki departemen, atau sistem perangkat lunak. Analisis SWOT yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam analisis SWOT adalah peluang dan ancaman yang umumnya diperoleh dari pihak-pihak eksternal. Untuk mencari tahu faktor eksternal dapat dilakukan sebuah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para konsumen. Perlu diketahui, faktor eksternal juga biasanya merupakan hal-hal di luar kendali seperti demografi, tren ekonomi mulai dari tren keuangan, lokal, nasional atau internasional, tren pasar seperti produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan konsumen, pendanaan seperti donasi legislatif, dan juga sumber lainnya, hubungan antar distributor dan mitra, dan yang terakhir peraturan politik, lingkungan, maupun ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.